Oke, halo semua. Minggu lalu aku sempat dapat pertanyaan dari menteku, yaitu mengenai React. Jadi kenapa React itu nggak bisa dideteksi oleh SEO? Kan biasanya kalau kita bandingkan antara React sama Next, itu pasti kaitannya sama SEO. Misal katakanlah kita ingin buat suatu website untuk personal, katakanlah personal website gitu, yang dimana kita perlu dia bisa diindexing sama Google. Hal seperti itu biasanya nggak disarankan apabila kita menggunakan React secara murni, dan biasanya akan diarahkan menuju Next.js. Kenapa? Karena Next.js support yang namanya SEO. Ini juga berlaku kalau misalkan kita ingin buat kayak toko online, di mana interaktivitinya itu sangat tinggi, misal katakanlah Tokopedia atau Shopee. Kalau kita buat dengan menggunakan React biasa, website kita tidak akan bisa dideteksi oleh SEO. Seperti Google, itu akan sulit mengenali website kita sehingga websitenya nggak akan muncul di indeks pencariannya Google. Maka dari itu biasanya React itu akan dibungkus dengan Next.js implementasinya kalau kita ingin implementasi SEO atau indexing di Google kayak gitu. Dan pertanyaannya, kenapa? Kenapa kok React itu nggak bisa diindexing sama SEO sementara Next.js bisa? Mari kita bahas. Oke, untuk menjawab kenapa React itu nggak bisa diindexing sama Google, kita perlu tahu dulu bagaimana React itu dibuild, bagaimana aplikasi React itu bisa di-deliver ke user, bagaimana aplikasi React itu bekerja. Jadi, kalau kita nge-build aplikasi React, jadi kan kalau kita pengen deploy aplikasi React-nya, kita perlu build dulu tuh React. Saat kita melakukan build, itu si React itu akan terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada dokumen HTML-nya, dan juga ada dokumen JavaScript-nya. Pasti akan ada dua dokumen ini. Dan apabila kita berbicara mengenai browser dan HTML, itu kan setiap kali kita pengen menuju ke suatu website, katakanlah google.com, itu browser akan hanya bisa menampilkan dokumen HTML. Dia nggak akan bisa menampilkan dokumen JavaScript secara plain. Yang maksudku di sini nggak bisa menampilkan itu berarti nggak bisa, desainnya nggak akan ditampilkan. Dia hanya menampilkan plain text kalau kita coba di websitenya. Dan kalau kita inspect hasil HTML dari React build-nya itu pasti HTML-nya itu akan berupa atau hanya berupa tampilan kosong aja. Ini kita bisa cek di aplikasi React-nya sendiri. Di sini aku sudah siapkan aplikasi React. Di indeks HTML ini misal, indeks HTML ini berperan sebagai kontainer aplikasinya. Aplikasi React pun yang isinya berupa JavaScript aja, dia masih butuh kontainer berupa HTML. Dan apabila kita inspect di HTML ini, dia hanya berupa ini aja. Ada HTML, ada head, metadata ini. Terus di sini di sisi bodinya dia hanya hanya ada root-nya dan hanya ada script-nya, script yang menuju ke entry point JavaScript kita atau entry point file React kita. Dan apabila ini ditampilkan, pasti ini hanya menampilkan kosongan aja. Apalagi ini kita nggak tampilkan si script ini. Pasti tampilan websitenya itu hanya berupa kosongan atau plain atau blank lah gitu. Lalu bagaimana aplikasi hasil codingan kita? Kan kita ngoding aplikasi itu kan pasti aplikasinya bentuknya cantik ya. Kita sudah menyematkan CSS, kita bisa ngedesain dari JavaScript kalau di React. Nah, hasil desainnya itu sudah disematkan atau sudah dikompres langsung oleh React dalam satu file JavaScript. Namanya main.jsx ini. Dan kalau kita lihat di hasil build-nya, ini tuh berada di bagian JavaScript ini. Lalu cara kerja React dalam menampilkan tampilan website kita yang sudah kita coding itu seperti apa sih? Nah, cara kerja React itu pertama dia pasti akan menampilkan HTML-nya dulu, HTML yang kosong itu atau yang blank. Lalu setelah sepersekian milidetik, intinya cepet banget lah, itu akan ada proses di mana si React atau JavaScript-nya itu akan mendesain HTML yang kosong itu tadi. Nah, sehingga tampilan yang HTML yang kosong itu tadi itu akan diisi oleh tampilan-tampilan yang sudah kita buat atau kita coding di functional komponen atau komponen-komponen React kita. Jadi cara kerjanya kayak gitu, akan ada delay sepersekian detik lah istilahnya, untuk React bisa menampilkan aplikasi kita secara keseluruhan. Nah, jadi saat kita buka aplikasi React kita di browser, itu pasti akan ada delay sekitar sepersekian detik lah yang nggak akan bisa dideteksi oleh mata manusia. Misalkan di sini sudah ada aplikasi, kalau kita reload, ini seakan aplikasinya itu dia secara instan sudah menampilkan hasil ini semua. Tapi nyatanya, dalam proses di belakangnya, itu React akan memproses dulu tampilan kita yang ada di JavaScript itu tadi, sehingga dia bisa ditempelkan di HTML kita. Jadi saat kita membuka aplikasi ini, itu web browsernya atau web servernya, itu nggak akan langsung mengirimkan HTML yang sudah jadi, melainkan dia akan mengirimkan HTML dengan JavaScript. Baru nanti browser akan merender si JavaScript itu tadi ke HTML kita, sehingga tampilannya bisa cantik seperti ini. Dan apabila dikaitkan dengan mesin pencari kayak Google, itu kasarannya Google itu nggak bisa melihat tampilan secantik ini. Google itu bukan berupa browser. Google itu hanya melihat dari sisi metadata browser kita, yaitu HTML. Katakanlah Google itu berhasil atau Google itu mengunjungi website React kita ya.
Google itu hanya bisa melihat bagian ini doang. Jadi kalau kita tuker mata kita dengan mata Google, pasti mata kita itu hanya menampilkan tampilan blank doang, nggak ada isinya, nggak ada apa-apa. Google kan nggak bisa merender JavaScript, mesin pencarian Google maksudku, dia nggak bisa merender tampilan JavaScript seperti ini, melainkan yang dilihat itu hanya tampilan ini, HTML-nya doang. Nah, ini sebenarnya menjawab kenapa kok aplikasi kita nggak bisa diindeks sama Google. Ya karena Google hanya melihat ini doang, sementara file JavaScript-nya dia terpisah. Kalaupun dia jadi satu, Google nggak akan merender hal tersebut, melainkan Google hanya terima jadi ini doang. Nah, katakanlah kita punya beberapa tag HTML gitu yang sudah jadi di React kita. Kayak misalkan di sini nanti bakal banyak section, misalkan ada headernya. Kita sudah buat website kita secantik mungkin pakai HTML5, udah semantik tuh. Ya tapi nggak bakal bisa dicerna atau bakal bisa dibuka oleh Google karena ada delay sepersekian detik itu tadi, dan juga Google nggak akan bisa merender JavaScript-nya kayak gitu. Oh ya, untuk file HTML dan JavaScript ini sebenarnya kita bisa buktikan dan kita bisa cek apabila kita build aplikasi kita. Misal katakanlah npm run build. Sini aku pakai Vite untuk development dan build-nya. Nah, di sini akan ada di aplikasi this, dan ini file jadi kita. Di sini ada index.html, dan kalau kita inspect index.html pun isinya kosong. Dan apabila kita cek di asset, baru di asset ini ada file JavaScript hasil olahan si prosesornya sehingga dia bisa jadi seperti ini. Dan ini pun nanti akan jadi aplikasi kita sama seperti sebelumnya, hanya saja udah di minify gitu. Setelah kita tahu masalahnya apa, yang dimana masalahnya itu berupa mesin pencarian nggak bisa mengindeks aplikasi kita karena aplikasi kita HTML-nya itu kosongan. Nah, solusinya gimana dong? Solusinya adalah menerapkan framework yang bisa merender aplikasi kita di sisi backend, sehingga mesin pencarian itu dapat menerima hasil jadi HTML-nya, nggak seperti ini, melainkan hasil jadi yang sudah dirender. Oh ya, aku ada satu yang kelupaan. Kalau misal kita kita bedakan nih antara HTML yang di sini dengan HTML yang ada di browser, itu jelas beda karena HTML yang ada di sini. Nah, kita bisa cek di root-nya, di sini ada kontennya. Tapi kalau kita cek di HTML ini, di root-nya dia kosongan. Itu tadi mengapa React itu butuh waktu untuk merender website kita. Kita balik ke topik tadi, di mana kita perlu metode untuk merender HTML ini di sisi backend-nya, sehingga mesin pencarian itu langsung terima jadi HTML yang sudah diproses. Yang diproses itu nanti bakal kayak gini, yang udah full. Nah, caranya gimana? Cara paling mudah adalah kalau di React itu kita bisa menggunakan yang namanya Next.js. Jadi kalau kita pakai Next.js itu sudah support masalah kayak gitu, masalah yang dimana mesin pencari itu hanya terima HTML kosong. Kita balik ke paint. Kalau kita pakai Next.js itu akan membantu HTML dan juga JavaScript kita itu akan digabungkan lah istilahnya. Ini akan digabungkan sehingga dia akan menjadi HTML yang utuh. Nah, apabila kita melakukan request di sini, kalau kita pakai Next.js nih ya, kita pasti akan langsung terima jadi HTML-nya. HTML yang sudah diproses. Setauku ada dua metode untuk mencapai hal seperti ini. Yang pertama itu ada SSR, dan yang kedua itu ada SSG. SSR itu server side rendering, dan SSG itu static site generation kalau aku nggak salah. Dan ini keduanya juga sudah disupport oleh Next.js. Dan perbedaannya adalah kalau SSR itu dia akan melakukan rendering secara dinamis. Katakanlah aku user ya, aku request misalkan google.com, dan Next.js kita itu akan mengolah HTML dan JavaScript-nya terlebih dahulu saat aku request. Dia akan mengolah HTML dan JavaScript diolah, baru dia akan mengirimkan ke aku file HTML yang sudah diolah. Nah, gitulah. Ini namanya SSR. Dan kalau SSG, di sini nggak ada ruang, sini aja. Kalau SSG, misal aku user yang sama, aku request ke google.com. Aplikasi Next.js-ku itu sudah memiliki HTML-nya. Dia sudah memproses HTML dan HTML dan JavaScript-nya di belakang. Misalkan katakanlah setiap 5 menit sekali, dia sudah memproses ini di belakang, dan dia akan mengirimkan ke aku file HTML yang sudah jadi tanpa diproses terlebih dahulu karena sebelumnya sudah diproses. Jadi yang membedakan di sini adalah kapan si dokumen itu diproses. Kalau SSR, dokumennya akan diproses saat user melakukan request, saat itu juga. Kalau SSG, dia diproses di belakangan. Kalau misalkan proses penggabungannya itu sangat rumit ya.
Jadi panggil API atau apapun yang dimana kalau kita pakai SSR itu bakal lemot banget. Nah, solusinya itu kita render dulu di belakang si HTML sama JavaScript-nya setiap 5 menit sekali gitu misal. Dan katakanlah user melakukan request, nah dia udah terima si HTML jadinya tanpa menunggu proses penggabungannya selesai. Sementara SSR, dia secara langsung akan menggabungkan HTML dan JavaScript-nya. Jadi saat aku request, dia ada proses penggabungannya dahulu, ada delay sepersekian detik gitulah atau berapa milisecond, dan dia akan mengirimkan kembali ke aku file HTML-nya. Jadi itu bedanya SSR dan SSG. Kapan cocok untuk diterapkan? Kalau SSR itu ya minusnya dia lebih berat, tapi secara data dia bakal bisa lebih dinamis. Implementasi dari SSR itu sendiri perlu digabungkan dengan backend yang optimize sih, karena proses fetch datanya itu bakal berat banget kalau prosesnya banyak dan lambat. Kalau SSG ini dia plusnya cepat, tapi minusnya akan ada delay datanya bakal nggak konsisten. Dan ini sebenarnya kayaknya cocok lebih digabungkan sih antara metode SSR dan SSG, cuman aku belum bisa cerita banyak karena aku sendiri belum implement hal-hal seperti ini. Oke, kita kembalikan ke pertanyaan kapan kita pakai React, kapan kita pakai Next.js. Balik lagi ke use case-nya. Kalau misalkan kita butuh aplikasi internal gitu yang berupa dashboard aja, yang orang lain ketik di Google itu nggak perlu akses di sana, ya kita bisa pakai React. Karena buat apa juga atau kita indeks website kita di sana. Kalau kita pakai React pun itu bakal lebih sederhana karena Next.js itu perlu extra setup dan juga pasti lebih berat daripada React.js. Kalau misalkan kita perlu website yang perlu di indexing oleh Google, katakanlah website e-commerce atau website personal website gitu, itu kan perlu kita search Mario gitu di Google, kan kita pengen website kita keluar. Nah, itu bisa lebih baik pakai Next.js atau bahkan nggak pakai Next.js sama sekali. Dan itu bisa disesuaikan sama use case-nya. Kalau website-website sederhana aja, alangkah baiknya pakai plain JavaScript atau plain HTML gitu misalkan. Atau kalau misalkan perlu interactivity yang gede kayak e-commerce atau gimana, yang dari sisi development-nya pun perlu lebih cepat dan maintainable, itu mungkin kita bisa pertimbangkan pakai Next.js. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bisa membantu kalian yang sedang belajar perbedaan antara React dan Next.js. Apabila kalian ada topik yang ingin dibahas, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan juga, seperti biasa, kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Kalau nggak suka, silahkan dislike aja, nggak masalah. Oke, sekian dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.